Kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam langsung menimbulkan reaksi banyak komentar. Salah satunya komentar dari mantan punggawa timnas Malaysia Safisali. Tidak hanya itu, ex mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo juga mengomentari hasil tipis yang diraih Vietnam saat menjamu skuad muda Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan pertama mereka di ajang Piala AFF 2024. Timnas Garuda harus mengakui keunggulan timnas Vietnam dengan skor tipis 0-1 dalam pertandingan yang digelar di Stadium Fitri. Vietnam tampil solid sehingga membuat timnas Indonesia kesulitan dalam menciptakan peluang di laga tersebut. Namun, timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan yang sengit meski datang dengan tim yang diisi banyak pemain muda. Tentunya, laga tersebut memberikan pengalaman berharga bagi semua pemain untuk merasakan berlaga di ajang internasional. Namun, Safisali justru memuji performa timnas Indonesia di pertandingan ini. Gagah berani, timnas Indonesia yang baru hanya bisa dikalahkan oleh gol kemenangan Nguyen Quang Hai yang tak terelakkan, kata Safisali. Pun mengungkapkan meski tak diperkuat pemain terbaiknya dan bermain di kandang lawan, timnas Indonesia tak terlihat rendah diri. Menurutnya, performa yang diberikan oleh para pemain merah putih tidak terlalu mengecewakan karena timnas Indonesia mampu merepotkan negeri naga biru. Perbedaan pengalaman serta kualitas dari pemain menjadi salah satu faktor Rafael Struijk dan kawan-kawan mengalami kekalahan. Menurut Safisali, kemenangan ini memang pantas bagi Vietnam mengingat mereka mendominasi jalannya pertandingan. Safisali juga menyoroti keputusan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang kembali memberikan debut untuk beberapa pemain muda. Meski tanpa Marcelino Ferdinand yang tengah menjalani hukuman karena kartu merah saat melawan Laos, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan debut kepada Rivaldo Pak Pahan, Mikhail Tata dan Ahmad Maulana. Bahkan, Sintayong berani mencadangkan pemain yang lebih berpengalaman seperti Pratama Arhan dan Rafael Struijk di bangku cadangan. Selain itu, Safisali juga menyampaikan bahwa timnas Indonesia mendapatkan sisi positif dari hasil yang mereka terima seperti tampil ngotot, disiplin dan berani walaupun kalah kualitas. Moral bertanding yang positif itu modal bagus untuk laga terakhir lawan Filipina. Pemain akan lebih percaya diri untuk laga krusial tersebut, kata Safisali. Terlebih, untuk pertandingan yang akan datang, para pemain mempunyai waktu istirahat lebih panjang sebelum bertanding kembali menghadapi Filipina mendatang. Ini harus dimanfaatkan betul oleh manajemen timnas Indonesia untuk memulihkan kondisi pemain dan menyiapkan game plan yang tepat untuk mengalahkan Filipina. Selain Safisali, mantan pelatih Vietnam juga berikan komentar tentang hasil Vietnam menjamu timnas Indonesia, yang mana di atas lapangan laga ini dimulai dengan tempo di mana timnas Vietnam yang mengenakan jersei merah-merah langsung mengambil inisiatif serangan. Mereka mendominasi penguasaan bola, sementara timnas Indonesia berusaha bertahan dan melakukan serangan balik. Pada babak pertama, Vietnam terus mengurung pertahanan Indonesia. Hingga menit ke-20, skor masih imbang 0-0 dengan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Pada menit ke-28, striker timnas Indonesia, Hoki Caraka, menerima kartu kuning setelah melanggar kapten Vietnam yang membuat tempo permainan sedikit terhenti. Meski Vietnam menguasai jalannya pertandingan, timnas Indonesia tetap mampu menjaga lini pertahanan mereka tetap solid dan belum memberi kesempatan bagi Vietnam untuk mencetak gol. Menjelang akhir babak pertama, pada menit ke-39, pelatih Sintayong melakukan pergantian pertama dengan menarik keluar Rivaldo Pak Pahan dan memasukkan Rafael Struijk. Meskipun ada beberapa pergantian pemain dan strategi, babak pertama tetap berakhir tanpa gol. Pada menit ke-40, Indonesia mendapatkan peluang lewat aksi gemilang dari kiper Cahya Supriyadi yang melakukan penyelamatan akrobatik atas sundulan keras Nguyen Tin Lin yang memanfaatkan umpan sepak pojok. Penyelamatan ini memastikan skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia mengalami kesulitan untuk mengembangkan serangan. Vietnam yang terus mendominasi permainan akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-76. Gol tercipta lewat aksi pemain andalan Vietnam, Nguyen Quang Hai, yang berhasil memanfaatkan umpan matang dan menaklukkan kiper Cahya Supriyadi.
Gol ini membawa Vietnam unggul 1-0 dan memaksa Indonesia berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan. Setelah gol tersebut, timnas Indonesia mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan, namun Vietnam semakin solid dalam bertahan. Beberapa upaya Indonesia untuk menyamakan kedudukan masih dapat digagalkan oleh pertahanan kokoh Vietnam. Dengan kekalahan ini, timnas Indonesia harus menganalisis performa mereka, terutama dalam serangan, untuk mempersiapkan laga melawan Filipina. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke semifinal, meskipun masih ada peluang untuk memperbaiki posisi di sisa pertandingan grup B. Dengan hasil ini, Vietnam berhasil meraih 3 poin penting yang membuat mereka naik ke posisi puncak sementara grup B Piala AFF 2024. Di sisi lain, kebanggaan luar biasa dirasakan Philip Nguyen usai sukses membawa timnas Vietnam mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 1-0. Philip Nguyen memang layak bahagia, sebab ini adalah kemenangan pertamanya atas timnas Indonesia setelah pada 3 laga sebelumnya ia selalu menelan kemenangan 1-0 yang diraih timnas Vietnam atas timnas Indonesia tetap mengundang kritik, sebab skuad Garuda diisi mayoritas pemain belia yang usianya di bawah 20 tahun. Meski begitu, Philip Nguyen tetap bangga sebab para pemain muda timnas Indonesia mampu memberikan kesulitan kepada timnas Vietnam. Kemenangan melawan Indonesia ini sangat penting. Ini bukan skuad terkuat mereka, tapi kami sangat menghormati mereka. Para pemain muda Indonesia bermain bagus dan juga sedikit dirugikan karena kekuatan fisiknya melemah karena jadwal yang padat, kata Nguyen. Timnas Vietnam mengalami rekor buruk saat bertemu dengan timnas Indonesia belakangan. Dari 3 laga sebelumnya, mereka selalu kalah dari timnas Indonesia. Philip Nguyen pun lega dengan kemenangan ini. Kiper berusia 32 tahun itu berharap supporter Vietnam tidak lagi memberikan tekanan kepada timnya. Indonesia fokus bertahan dalam jumlah besar, tapi Vietnam tahu cara mencetak gol. Yang penting Vietnam kini sudah menang melawan Indonesia. Semoga supporter tidak lagi menyalahkan kami, kata Philip Nguyen. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar.